aku telah menyediakan bagiku raja yang akan memimpin Israel gitu. Nah, ketika Saul diangkat menjadi raja, katanya kalian telah mengangkat bagi kalian seorang raja gitu. Jadi orang Israel memilih dengan keinginan mereka sendiri seorang raja bagi mereka. Tetapi Saul sudah ditolak. Lalu diangkatlah Daud. Daud dikatakan Tuhan bahwa aku telah memilih atau aku telah menyediakan bagiku seorang raja. Jadi kalimat Tuhan ini jelas ya, bukan dikatakan aku telah menyediakan bagi kalian seorang raja, tapi aku telah menyediakan bagiku seorang raja. Nah, ini adalah kalimat yang dikatakan Tuhan kepada Samuel di ayat yang ketiga. Dikatakan gini, urapilah bagiku orang yang akan kusebutkan kepadamu. Itu kalimat Tuhan di ayat ketiga, urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu. Nah, Bapak Ibu, ini adalah kalimat Tuhan terhadap Samuel gitu. Terhadap Samuel, bahwa Samuel harus pergi, bahwa Samuel harus menyelesaikan kesedihannya atas kegagalan Saul, harus move on, dan sekarang Tuhan memimpin Samuel pergi kemana? Pergi ke Yehuda atau pergi ke Yerusalem, ke Bethlehem, tempat di mana Isai dan anak-anaknya tinggal gitu. Jadi Tuhan mengarahkan Samuel pergi ke rumah Isai yang ada di Bethlehem, dan dari situlah nanti Daud itu berasal. Dan kita ingat nanti ini adalah tipologi Kristus. Kristus itu berasal dari Bethlehem gitu. Jadi ada semacam tipologi di dalam PL, di dalam kisah ini tentang Yesus itu adalah raja gitu. Padahal Daud itu adalah raja bagi Yesus, bagi Kristus, tetapi Yesus pun adalah raja bagi Kristus itu sendiri. Jadi ada satu tipologi yang Tuhan berikan. Nah, ketika hal ini kita belajar ya, apa sih artinya diurapi gitu? Menjadi pemimpin yang diurapi gitu. Kita senang jadi pemimpin, tapi ketika Tuhan bilang ini adalah pemimpin yang diurapi Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kata urapi itu punya makna spiritual gift itu, yaitu satu karunia-karunia rohani gitu. Diurapi artinya dia diberikan satu talenta rohani untuk tujuan tertentu gitu. Ketika Daud diangkat sebagai pemimpin yang saat itu masih kemerah-merahan ya, terus Samuel datang ke rumah Isai gitu ya, kayak ada kontestan gitu ya, anak pertama lewat gitu ya. Nah, Samuel itu ya sebagai seorang manusia yang pernah mengurapi Saul, tentu dia pakai pemikirannya yang masih lama gitu. Oh, yang pertama itu datang gitu ya si Eliab, gede, tinggi gitu kan. Tapi Tuhan langsung tanda kutip nih, intervensi gitu. Jangan melihat yang dilihat manusia gitu. Jadi dia kayak merebuke si Samuel yang di dalam hatinya berpikir, oh ini dia gitu. Secara manusia ini dia, tampilannya mirip kayak Saul gitu. Nah mungkin ini dia gitu. Lewat kontestan pertama Eliab lewat gagal gitu kan. Tuhan langsung intervensi, bukan dia yang akan aku urapi gitu. Tuhan berfirman kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Sama seperti Tuhan bilang kepada Saul, aku telah menolaknya, maka Tuhan juga bilang sama anak Isai yang pertama, aku telah menolaknya. Nah, lalu kriteria Tuhan yang Tuhan katakan lagi, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Nah, jadi ketika kontestan pertama, yaitu yang sulung lewat gitu ya, yang udah biasa berperang menemani Saul gitu ya, lewat, itu kalau Tuhan nggak intervensi gitu, Samuel itu akan melakukan kesalahan berikutnya gitu, di dalam mengurapi raja gitu. Sehingga saat itu ketika dia mau berpikir ya, bersiap-siap ngambil tanduk gitu ya, lalu mau mengurapi, Tuhan langsung berfirman kepada Samuel, bukan dia gitu. Aku telah menolak Eliab, bukan dia. Karena jangan engkau menilai secara paras gitu. Jangan engkau menilai secara kemampuan gitu. Nah, Bapak Ibu, kita seringkali jatuh kepada Samuel yang sering sekali salah menilai. Entah di dalam kantor gitu ya. Kita itu punya kriteria-kriteria yang sudah dibuat, KPI-nya bagus atau apa gitu ya. Dan itu nggak bisa dihindari gitu, bahwa kita melihat performance yang ada di luar gitu. Jam kerja, integritas, baru hasil kerjanya,
baru efisiensinya, itu semua menjadi satu penilaian kita untuk mengangkat seseorang menjadi pemimpin gitu. Kita nggak pernah memperhitungkan yang ada di dalam hatinya dia gitu. Misalnya apa ya, imannya dia gitu ya. Misalnya apa, ketekunan dia. Misalnya apa, ketahanan dia di dalam ujian pencobaan kehidupan gitu. Itu nggak pernah kita jadikan standar ketika orang-orang dunia mengangkat pemimpin gitu. Tetapi apa yang kita lihat, itu tampilan-tampilan prestasi dia, achievement dia di dalam melakukan sesuatu hal. Nah, Samuel ketika melihat Eliab yang biasa berperang ngikutin Saul, dia juga punya penilaian-penilaian yang seperti itu gitu. Menilai berdasarkan achievement dari Eliab gitu, yang biasa ikut berperang. Lalu saat itu ya Tuhan langsung intervensi. Samuel, jangan. Aku telah menolak Eliab gitu. Bukan dia yang akan aku pilih. Nah, itu langsung gitu kan. Samuel nggak pernah nanya Tuhan, ini nggak ya Tuhan? Dia langsung kasih penilaian. Oh, ini nih mirip-mirip Saul nih, udah biasa berperang gitu. Dia nggak pernah nanya Tuhan, orangnya ini nggak. Sehingga di dalam hal itu Tuhanlah yang langsung intervensi, yang bersuara kepada Samuel, jangan pandang paras. Aku telah menolaknya. Nah, itu menjadi kunci bagi Samuel untuk kerohaniannya itu atau kepekaannya itu bangun. Tadinya Samuel itu nggak peka gitu ya, karena mungkin apa? Ada bayang-bayang Saul, kesedihan hatinya yang belum selesai gitu, sehingga di dalam menilai pun dia ke distract gitu. Nah, Tuhan intervensi. Nah, tapi dari situ ya, akhirnya setelah Tuhan meribut atau menghambat atau marah sama Samuel gitu ya terhadap penilaian Samuel, di situ kerohanian dia mulai bangun, kepekaan dia melihat atau menilai seseorang itu bangun. Nah, sehingga ketika Eliab lewat, kata Tuhan tidak. Lalu Abinadab lewat, tidak. Syama lewat, tidak. 3 orang ini adalah 3 kakaknya Daud yang sudah biasa berperang gitu. 3-3-nya lewat gitu. Nah, keempat, kelima, keenam sampai semua lewat. Nah, ini akhirnya Samuel sebagai seorang nabi punya kepekaan menilai, kok Tuhan nggak bilang ini dia orangnya, kok Tuhan nggak bilang ini dia orangnya. Sampai akhirnya udah semua lewat ya, ke-7 anaknya. Tuhan bilang, Samuel bilang, ini semua anakmu, iya gitu. Kamu nggak punya stok lagi anak gitu? Oh, ada Tuhan, stok saya masih ada 1 gitu. Ada di ladang gitu, stoknya tinggal 1, tapi dia masih kecil gitu, dia masih menjaga ternak gitu. Lalu disitulah Samuel berkata, panggil dia karena kita nggak akan makan gitu. Jadi dalam singkat cerita, disitulah ketika Daud sedang bekerja, berperang, memimpin domba-domba kambing dari papanya gitu ya, dia dipanggil gitu, meninggalkan pekerjaannya untuk dipanggil mengikuti Tuhan gitu, untuk dipanggil sebagai pemimpin yang diurapi oleh Tuhan. Nah, singkat cerita, ternyata Daud itu pun di dalam parasnya dia bukan yang tinggi karena masih kecil. Orang berpikir ini kalau kecil pengalamannya apa ya gitu ya. Muka masih kemerah-merahan, mungkin karena terpapang matahari gitu ya. Lalu tapi yang dilihat ya, dikatakan di situ Daud itu punya mata yang indah gitu. Daud itu dikatakan, dan itu nggak tercatat untuk Saul, itu nggak tercatat untuk kakak-kakaknya Eliab, Abinadab, dan Syama. Dikatakan di ayat ke-12. Nah, lalu ayat 13 ya, Samuel mengambil tanduk. Mana itu yang tadi? Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Lalu ayat ke-12, kemudian disuruhnyalah menjemput dia, ia kemerah-merahan, matanya indah, dan parasnya elok gitu. Jadi dikatakan matanya itu indah gitu. Tuhan itu kayak melihat ada sinar di matanya Daud, yang itu mungkin gak ada di mata kakak-kakaknya atau di mata Saul gitu. Kenapa Bapak Ibu? Mata ini melambangkan apa yang ada di dalam hati gitu. Mata itu bersinar, mungkin saya membayangkan ya, Daud itu biasa di ladang gitu ya. Matanya harus jeli melihat binatang buas gitu. Matanya harus jeli melihat musuh gitu.
Karena binatang itu ada kesamaan di jam-jam keberapa gitu ya. Misalnya hyena dengan singa atau dengan kambing mungkin mirip gitu ya, atau apa gitu. Terus itu Daud itu udah matanya itu udah jeli, ini melihat binatang yang lagi haus, yang lagi kelaparan, yang lagi beringas, yang lagi apa gitu ya. Dan dia tuh udah biasa melihat bahasa tubuhnya binatang gitu, yang menerkam, yang menerjang, yang apa. Jadi matanya itu dikatakan bersinar gitu. Bersinar karena apa? Karena ingin menjaga domba-domba, kambing-kambing papanya dari serangan musuh gitu. Jadi matanya itu indah gitu. Matanya itu bercerita bahwa dia punya apa yang ada di dalam hatinya, yaitu tanggung jawab untuk memelihara domba-domba dan kambing-kambing papanya gitu. Matanya sigap terhadap musuh-musuh dari domba-domba papanya gitu. Nah, ini yang dilihat, ini yang terpancar di dalam diri Daud, yang akhirnya dilihat oleh Tuhan, yang memang Tuhan bisa melihat, dan itu yang akhirnya bisa dilihat oleh Samuel gitu. Mata yang indah gitu. Nah, di dalam hal ini akhirnya singkat cerita, Daud itu diurapi di antara kakak-kakaknya, di depan papanya, dan juga di antara tua-tua yang hari itu datang untuk menyambut nabi, yaitu Samuel, karena nggak biasa ada nabi datang ke Bethlehem. Jadi sehingga saat itu terjadilah upacara pengurapan terhadap Daud.